Ya, dalam kesempatan ini supaya perkumpulan kita ini tidak sia-sia, tidak jadi pertemuan yang rugi, tidak jadi perkumpulan yang rugi, maka sedikit kita akan berzikir atau menyebut, atau di dalam pertemuan ini kita sebut nama Allah, kita sebut salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nantinya tidak akan jadi kerugian. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya atas nama saya, mumpung masih di bulan Syawal, atas nama pribadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya memaafkan atas kekhilafan kalaupun ada terhadap satu sama lain di antara kita. Dimaafkan ya. Selanjutnya, alhamdulillah kita insya Allah tiap tahun bisa mengadakan hal semacam ini. Cuman kadang tiap pertemuan karena saya tidak ada di sini, maka kadang saya juga tidak bisa ikut. Seperti kemarin teman-teman melakukan pertemuan di BBC itu, saya juga tidak ikut karena saya tidak ada di sini. Baik, selanjutnya sedikit kita akan ada tausiah sedikit supaya ini sebagai nasihat saya dan nasihat kita semuanya. Teman-teman sekalian, persahabatan kita di dunia ini tentunya tidak hanya sekedar terputus begitu saja di dunia ini, karena sifatnya persahabatan kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Untuk itu kalau kita pingin persahabatan kita bisa langgeng dan nanti akan berlanjut di akhirat nanti, setelah kita nanti dipanggil oleh Allah, maka selayaknya persahabatan kita ini dibangun atas persahabatan takwa, bukan atas semata-mata sekedar sahabat, sekedar teman makan, sekedar teman ngobrol, sekedar teman di WA dan lain-lain ya. Kalau kita bangun atas hanya sekedar persahabatan di dunia ini, maka persahabatan itu tidak ada maknanya sama sekali. Makanya persahabatan kita di dunia ini kita bangun atas dasar iman dan takwa, supaya nanti selain di dunia ini, kita nanti di akhirat pun kita akan menjadi tetap sahabat yang akan senantiasa bertemu di sana. Amin ya Allah. Tapi ada syaratnya ya, tadi itu satu, dibangun atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu nasib kita nanti bagaimana di akhirat nanti. Ya, bisa saja di dunia ini kita menjadi sahabat karib yang sangat akrab, tapi begitu nanti di akhirat akan menjadi sebaliknya, yaitu menjadi musuh yang satu sama lain saling menyalahkan. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Az-Zukhruf ayat 76. Al-akhilla ya, sahabat-sahabat atau teman setia itu nanti di akhirat akan menjadi musuh satu sama lain. Kenapa? Karena waktu di dunia persahabatannya itu dibangun bukan karena atas takwa ya, tetapi mereka bersahabat, misalkan bersahabat dalam kejahatan, bersahabat dalam maksiat kepada Allah, sehingga nanti ketika di akhirat mereka akan menjadi satu sama lain, menjadi musuh yang satu sama lain saling menyalahkan. Tentunya kita tidak mau persahabatan ini nanti di akhirat kita satu sama lain menyalahkan ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, aktsiru min astiqaikum fa inna lahum sadaqah fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Aktsiru astiqa'al muttaqin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian di dunia ini teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena teman soleh itu nanti di akhirat itu akan mempunyai syafaat kepada temannya yang lain ya. Jadi teman soleh itu nanti ketika di sana dikumpulkan akan cari mana temanku si A si B ya. Yang satu sudah ada di surga, yang satu nggak ada, ternyata satu ini mencari, ya Allah, mana temanku dulu ya, waktu sholat bareng, puasa bareng, ngumpul bareng kok nggak ada ya. Kemudian Allah bilang, coba cari temanmu itu di mana?
di neraka. Ya, kemudian orang tersebut mencari temannya di neraka, teman-temannya semuanya, maka dia memberikan syafaat dan dia bisa mengangkat temannya yang ada di neraka itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Intinya apa? Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya kalau kita punya teman yang saleh, teman yang bertakwa, teman yang selalu mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman ya, teman-teman senang-senang saja, tapi tidak mau mengingatkan ketika kita dalam lalai. Pepatah mengatakan, sodikuka man sodakaka la man sodakaka. Temanmu adalah orang yang jujur, bukan orang yang senantiasa membenarkan kejahatanmu. Jadi kalau kita punya teman soleh yang selalu diingatkan, terima kasih. Kita punya teman mengingatkan ini salah, harus bilang terima kasih. Karena itu teman yang perhatian kepada kita supaya kita ini nanti menjadi selamat semuanya. Begitu teman-teman ya. Kalau di antara kita mungkin satu sama lain ada yang cekcok kurang ini kurang itu, ya mohon dimaafkan. Kalau satu sama lain ada yang mengingatkan ini dan itu, ya diterima. Jangan terus kece atau misalkan sok suci, sok pinter, sok alim, sok. Kalau udah itu kalimat itu diutarakan, ya hati kita tertutup. Ya, kita ini sebenarnya perlu nasihat dari mana? Dari mana siapa saja? Dari siapa saja? Dan nasihat dari orang soleh, nasihat dari siapa saja yang itu keluar dengan hati yang soleh, nasihat itu akan bisa seperti air yang menyiram tanaman yang layu. Nasihat yang keluar dari orang yang soleh, nasihat yang keluar dengan ikhlas dan tulus, itu ibarat air yang menyiram tanaman yang layu. Jadi begitu teman-teman semuanya, harapan saya, jadi pertemuan di dunia ini, pertemuan semacam ini, semoga kita dirahmati Allah, diridhai Allah. Amin. Maka kita harus senantiasa selalu disebutkan di situ nama-nama Allah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti selalu dalam ketaatan kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Ya, satu lagi pesan kepada semuanya, saya tidak bosan-bosan mengatakannya, yaitu jaga sholat. Karena sholat ini ya kunci setelah syahadat. Kunci setelah itu sholat ini sebagai kunci seorang dimasukkan surga. Kalau di dunia ini sudah tidak sholat, maka apalah artinya nama yang tercantum di situ agama Islam, tidak ada artinya sama sekali. Jadi ini sebagai wasiat untuk saya dan teman-teman semuanya, di mana saja, kapanpun, dalam keadaan apapun, selagi kita sadar, selagi kita ada pikiran, akal, maka kita harus tunaikan sholat. Supaya apa? Karena inilah kunci nanti kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja, tidak lama-lama, sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya, supaya kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.